Pernahkah Anda merasa tiba-tiba sial, padahal tidak melakukan apa-apa yang salah, atau mendadak merasa gelisah di malam hari seolah ada yang mengawasi dari balik kegelapan? Jangan-jangan Anda sedang mengalami tibo apes, apalagi jika itu terjadi di malam satu suro, malam paling wingit menurut tradisi Jawa. Dalam budaya Jawa kuno, tibo apes bukan hanya soal nasib buruk biasa. Ini adalah bentuk gangguan energi gaib yang datang tiba-tiba bisa membawa kerugian besar, kecelakaan, sakit berkepanjangan, bahkan mimpi buruk yang terasa nyata. Dan tahukah Anda, ada 4 weton utama yang sangat rentan tertimpa tibo apes, terutama di malam satu suro. Siapa saja mereka? Dan bagaimana cara mencegahnya agar tidak terseret ke dalam lingkaran energi negatif malam keramat itu? Tenang, kita akan kupas tuntas satu persatu dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam penuh cahaya untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel Kodam Sejati, ruang spiritual tempat kita menggali rahasia diri, ilmu kebatinan, dan warisan luhur para leluhur. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk hadir dan menyimak. Karena disinilah tempatnya, kita belajar membuka mata batin dan menyingkap rahasia yang tersembunyi di balik kehidupan sehari-hari. Sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar panjenengan tidak ketinggalan video-video terbaru dari Kodam Sejati. Jika video ini dirasa bermanfaat, bantu juga share ke sahabat dan keluarga panjenengan. Dan tulis komentar di bawah tentang pengalaman spiritual panjenengan agar kita bisa saling belajar dan menguatkan. Tarik napas dalam-dalam. Sekarang ucapkan dalam hati, saya dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Saya diberi kekuatan untuk memahami tanda-tanda semesta. Saya membuka hati untuk menerima petunjuk leluhur dan melindungi diri dari mara bahaya. Afirmasi ini bukan sekadar kata, tapi perisai batin untuk membuka kesadaran. Karena saat kita sadar, kita terhindar. Dan ketika batin bersih dari segala bentuk gangguan pun akan ragu untuk mendekat. Apa itu tibo apes? Tibo apes dalam kepercayaan Jawa bukan sekadar nasib buruk yang datang karena kesalahan atau keteledoran. Ini adalah kondisi di mana seseorang tertimpa kesialan secara tiba-tiba dan misterius. Seperti mendadak kecelakaan padahal jalan sepi, rezeki berhenti tanpa sebab jelas. Sakit aneh yang tak sembuh-sembuh, bahkan mimpi buruk yang berulang dan terasa nyata. Dan dari semua malam dalam 1 tahun Jawa, malam satu suro adalah malam yang paling wingit. Di malam ini dipercaya bahwa alam gaib membuka gerbangnya. Roh leluhur kembali hadir. Tempat-tempat keramat mengeluarkan energinya, dan makhluk-makhluk halus bebas berkeliaran. Oleh karena itu, malam satu suro bukan waktu untuk hura-hura, tapi waktu untuk mawas diri, tirakat, dan membentengi batin. Namun sayangnya, tidak semua orang kuat menghadapi gelombang energi malam suro. Khususnya mereka yang lahir pada 4 weton utama berikut ini. 1. Rabu Pon, pemimpin yang rentan terserang energi halus. Orang yang lahir pada Rabu Pon memiliki Neptu 14, gabungan nilai Rabu 7 dan Pon 7. Ini weton yang kuat, penuh wibawa, keras kepala, dan memiliki jiwa kepemimpinan alami. Mereka sulit dipengaruhi, punya prinsip yang kokoh, dan seringkali menjadi pusat perhatian dalam lingkungannya. Namun di balik kekuatan itu tersimpan kelemahan, emosi yang mudah meledak, dan aura yang terlalu terang.
Ketika malam 1 Suro tiba, aura terang ini justru menarik perhatian makhluk halus. Seperti nyala api di malam gelap. Terlihat jelas dan menggoda untuk didekati. Apalagi Rabu Pon biasanya menolak nasihat spiritual. Kalau sudah percaya sesuatu, sulit sekali untuk dibelokkan, meskipun yang menyampaikan itu adalah orang pintar sekalipun. Akibatnya, mereka bisa jadi target tibo apes, berupa gangguan gaib, berupa mimpi buruk berulang, merasa diawasi bayangan hitam, tiba-tiba merasa gelisah atau ketakutan tanpa sebab hingga kejadian nyata seperti kecelakaan kecil atau kehilangan barang penting. Cara menghindari tibo apes bagi Rabu Pon. Lakukan puasa mutih 1 hari sebelum malam suro. Perbanyak doa tolak bala, hindari bepergian malam hari, jangan meremehkan nasihat spiritual Tultu 2. Sabtu Legi, si pendiam yang terlalu peka. Sabtu Legi juga memiliki Neptu 14, tapi karakternya berbeda. Mereka cenderung pendiam, spiritual, dan punya intuisi tajam. Mereka menyukai ketenangan, menyendiri, dan sering tidak sadar bahwa aura mereka sangat kuat di dunia halus. Sayangnya, kepekaan ini bisa menjadi bumerang di malam suro. Karena saat dimensi gaib terbuka, mereka bisa mengalami kesulitan membedakan mimpi dan kenyataan. Gejala yang sering muncul: mendengar suara langkah di atap tanpa wujud, mencium bau menyan tiba-tiba melihat sosok halus meski hanya sekilas. Yang lebih menyeramkan, mereka bisa menjadi media tanpa sadar. Makhluk halus bisa masuk ke tubuh mereka saat tidur atau melamun. Biasanya ditandai dengan rasa kantuk berat, badan tiba-tiba dingin, atau kesemutan di punggung. Petuah leluhur untuk Sabtu Legi. Ne ora kuat nahan batin, ojo melu nepsu ing wengi suro. Jika tidak kuat menahan batin, jangan ikut hanyut dalam arus malam suro. Solusi pencegahan: meditasi dengan dupa menyan putih, jaga ruangan agar terang benderang, jangan tidur sendirian di tempat gelap, hindari kontak batin yang tidak perlu di malam suro 3. Selasa, Wedge, weton dengan batin goyah, Selasa Wedge punya Neptu kecil. 7. Mereka adalah tipe pekerja keras, pendiam, tapi memiliki batin yang sensitif. Sering merasa cemas tanpa sebab, bermimpi aneh, atau punya firasat yang sebenarnya tajam, tapi sering diabaikan. Di malam 1, Suro, Selasa Wedge termasuk weton yang auranya bertabrakan dengan energi halus. Akibatnya, mereka jadi rentan terhadap gangguan gaib. Gejala umum: merasa ditatap dari sudut gelap. Merinding tiba-tiba mendengar suara memanggil namanya, padahal tak ada siapapun. Dampaknya bisa panjang, sakit berhari-hari, kehilangan semangat hidup, merasa sial terus-menerus. Setelah malam, suro langkah pencegahan. Hindari keluar malam, mulai sore menjelang 1 suro, jangan mengabaikan firasat, perbanyak zikir, dan hindari keramaian. Jumat Kliwon, penarik energi yang tak disadari. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan weton keempat yang sangat rentan mengalami tibo apes di malam 1 suro, yaitu Jumat Kliwon. Sebuah kombinasi hari dan pasaran yang dikenal luas di kalangan spiritual Jawa sebagai waktu keramat, penuh misteri, dan menyimpan kekuatan gaib yang luar biasa. Orang yang lahir pada hari Jumat pasaran Kliwon memiliki Neptu 14. Hasil gabungan dari nilai hari Jumat yaitu 6, dan pasaran Kliwon yaitu 8. Kombinasi ini menjadikan Jumat Kliwon sebagai weton yang sangat unik. Di satu sisi, mereka mendapatkan berkah dari hari Jumat, hari yang dimuliakan dalam Islam, penuh rahmat dan keberkahan. Di sisi lain, pasaran Kliwon membawa sifat misterius, sunyi, dan menjadi waktu yang diyakini sebagai pertemuan antara dua dunia, nyata dan gaib.
Karena itu, orang yang lahir di weton Jumat Kliwon seringkali membawa aura spiritual yang kuat, meski mereka sendiri tidak menyadarinya. Tanpa perlu banyak bicara, orang-orang di sekitar mereka bisa merasa teduh, hormat, atau bahkan merinding jika menatapnya terlalu lama. Aura ini bukan karena mereka belajar ilmu gaib, melainkan memang bawaan dari garis kelahiran mereka. Namun di balik kekuatan tersebut ada kerentanan yang tersembunyi. Jumat Kliwon adalah magnet energi, sebuah daya tarik yang bisa mengundang kebaikan, tapi juga bisa menarik gangguan halus jika tidak dijaga dengan benar. Terutama di malam 1 Suro, saat batas antara dunia nyata dan gaib menjadi tipis, energi dari orang dengan weton ini bisa jadi sasaran empuk makhluk halus yang sedang berkeliaran mencari celah. Seringkali gangguan yang menimpa mereka tidak terlihat secara kasat mata, tapi mulai terasa dalam bentuk rasa berat di pundak atau punggung meski tidak mengangkat beban. Perasaan was-was yang muncul tiba-tiba, seperti ada sesuatu yang mengawasi dari belakang. Suasana rumah yang mendadak dingin, hening, atau terasa ganjil tanpa sebab. Mimpi-mimpi simbolik seperti bertemu orang berjubah hitam, berjalan di kuburan, melihat air keruh, atau diseret ke tempat gelap. Tidak jarang pula mereka menjadi medium tanpa sadar. Artinya, tubuh dan batin mereka menjadi jalan masuk makhluk halus, terutama saat dalam kondisi lelah, sedang melamun, atau tertidur dalam ruangan gelap. Ini sangat berbahaya karena biasanya mereka tidak sadar telah ditempeli, sampai muncul gejala-gejala seperti emosi, tidak stabil, kehilangan arah hidup, atau rezeki yang tiba-tiba seret. Maka dari itu, para leluhur selalu mengingatkan bahwa orang dengan weton Jumat Kliwon harus ekstra waspada di malam suro. Mereka disarankan untuk tidak keluar malam kecuali sangat penting. Tidak tidur di tempat yang gelap atau lembab. Tidak berbicara sembarangan soal hal gaib. Dan yang paling utama, menjaga zikir serta kebersihan batin. Karena bagi mereka, kebersihan hati adalah perisai terkuat untuk menangkal gangguan tak kasat mata. Semakin bersih batinnya, semakin sulit makhluk halus mendekat. Sebaliknya, jika hati sedang kotor, marah, dendam, atau iri, itu seperti membuka pintu lebar-lebar bagi makhluk lain untuk masuk. Jumat Kliwon bukan weton lemah. Justru sebaliknya, mereka adalah pembawa energi spiritual besar. Tapi karena besar itulah, mereka juga bisa menarik badai energi jika tidak disadari. Jadi, jika Anda lahir di Jumat Kliwon, jangan remehkan malam 1 Suro. Jadikan itu sebagai waktu untuk hening, mendekat kepada Yang Maha Kuasa, dan menutup rapat-rapat celah sengkolo dalam hidup Anda. Sebab kadang bukan karena kita lemah lalu terganggu, tapi karena kita bersinar, maka banyak mata yang tertarik memperhatikan kita bahkan dari alam yang tak terlihat. Saudaraku semua, ingatlah malam 1 Suro bukan malam biasa. Ini bukan waktu untuk bersenang-senang, uji nyali, atau sekadar bikin konten viral. Tapi ini adalah malam untuk mengunci pintu bencana, menyucikan diri, dan merenung dalam keheningan. Bagi yang termasuk dalam keempat weton tadi, Rabu Pon, Sabtu Legi, Selasa Wech, atau Jumat Kliwon, bukan berarti kalian pasti celaka. Tapi anggap ini sebagai peringatan lembut dari semesta. Agar kita waspada. Agar kita lebih mendekat, bukan malah menantang. Seperti kata bijak leluhur Jawa, Suro iku dudu wektu dolanan, nanging wektu kanggo nutupi celengkolo. Suro itu bukan waktu bermain, melainkan saat menutup pintu bencana. Jika panjenengan termasuk dalam weton-weton tadi, tuliskan di kolom komentar. Sampaikan doa dan harapan panjenengan. Mari kita saling menguatkan dan mendoakan.
Karena warisan leluhur itu bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipahami dan dijadikan pelita hidup. Sampai jumpa di video selanjutnya, hanya di Hodam Sejati, tempat ilmu kebatinan bukan hanya dibicarakan, tapi dihayati dan dijalani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual, salam kesadaran.